Yang Realme ini saya nggak tahu, karena tanpa disadari selama ini memanjakan Umar, sehingga kalau minta apa-apa, kalau nggak diturutin marah dan ngamuk. Nah, oke Bu. Kalau untuk Umar ini Bu ya, kalau nggak diturutin marah dan ngamuk, Ibu harus pelan-pelan Bu. Karena pertama yang Ibu nggak turutin itu adalah hal-hal yang dia nggak terlalu suka, karena nanti ibu yang kena dulu. Jadi, saya nggak tahu Umar umur berapa, apalagi kalau anak kita umurnya udah besar, tenaganya udah kuat, nah kita nanti yang kena, gitu ya. Jadi ada nanti kalau ibu mau ini terapi perilaku, pelan-pelan, Bu. Jadi kalau dia umpamanya, pekerjaannya tuh banyak, dia nggak mau, kita bantu, duit, melakukan satu per satu. Tapi ada juga anak dibantu tuh nggak mau, juga marah-marah. Nah, kalau seperti itu, ibu bantu dia cuma satu satu step aja. Dari satu step dia mau, lakukan 2 step, Bu. Jadi umpamanya sini, mencuci piring, dia nggak mungkin mau. Mungkin dia disuruh menaruh piring yang sudah dicuci ke rak cucian itu. Nah, itu kalau itu kan cuma satu step, Bu. Kalau nanti dia sudah mau itu, mungkin dia disuruh, me apa, membilas piring itu di bawah air. Walaupun nggak bersih nggak apa-apa, Bu, terus ditaruh di sana. Nah, itu terus kita kembangkan, karena ini sekarang kalau nanti Ibu akan berhenti kalau Ibu menghadapi anak yang marah terus itu. Lama-lama kan kita kan, "Aduh capek aku kalau anakku tak suruh gini pasti ngamuk," gitu ya. Nah, itu Ibu jangan membentur tembok, kalau itu sih istilah saya. Ya kalau kita, menghadapi kesulitan yang sedemikian besar, potonglah, skill itu. Jadi yang cuma satu step, yang dia pasti nggak keberatan lah melakukan itu. Nah, nanti tapi jangan berhenti di sana, harus dikembangkan sampai sesuai dengan target kita. Mungkin mau dikembangkan sampai 1 tahun, nggak apa-apa. Mungkin pertamanya loh anak kita mungkin anak Ibu sudah bisa mencuci. Ceritanya Ibu nanti ke orang tua yang lainnya, "Kamu tahu mulainya itu dia cuma mau menaruh piring di rak piring." Itu mulainya seperti itu. It Jangan khawatir, yang penting kita jangan nabrak tembok terus-terusan karena satu, kitanya yang capek terus kita berhenti, anaknya juga nggak mau lagi, ya. Jadi mending satu step walaupun tiny step, tetapi anak mau melakukan. Dari tiny step itu nanti kita akan berkembang jadi giant step, ya. Oke. Eee Kalau Pak Lukman, kalau cuci piring boros pakai sabun. Nah, kalau ini Pak, sabunnya itu ditaruh di tempat yang kecil. Jadi nggak ada, jangan kasih botol yang besar itu, Mama Lemon yang besar itu dihabisin semua sama dia. Atau kasihlah di botol Aqua, itu sudah dicampur air. Jadi, dia kalau nyemprot gitu terus, tutupnya kuah kita kasih lubang, jadi dia cuma nyemprot cerut gitu ya, terus habis itu dia membilas. Ya, kan dia, nggak menghabiskan banyak dan juga, nanti kalau terlalu lengket itu, terlalu apa, kalau sabunnya terlalu yang belum dicuci itu kan lengket sekali di apa, di piring dan nanti membilasnya juga susah. Untuk menjadi bersih. Jadi lebih enak dicampur sama air. Jadi itu, di-dilute gitu, eee, jadi lebih gampang dibersihkan, ndak boros borosnya sabunnya juga ndak banyak gitu ya. Untuk Bu Maimunah, selama ini saya tidak tahu cara mengajari aktivitas rutinitas sehari-hari yang benar dengan materi Zoom hari ini. Oh, bermanfaat sekali cara mengajarkan anak kami. Oke, saya suka Bu Maimunah. Sama Pak Rianto, Rafael kalau cuci piring boros sabun.
kadang saya tutup-tutup mata saja biar nggak terganggu. Ya, jadi kadang-kadang daripada kita gini, oh karena dia boros sabun, mending dia jangan cuci cuci piring dulu, cuci piring aja. Nah, itu lebih nggak bagus ya. Terus kita menghentikan aktivitas itu karena dia boros sabun. Nah, itu harus dicarikan jalan keluarnya gitu. Untuk Butari Harun, oke, bisa menjadi contoh ya untuk dapat melatih kemandirian anak. Kalau beberapa skill ini saya turunkan levelnya sesuai tingkat kepandaiannya atau sebisanya anak saya, iya nggak apa-apa Bu. Jadi mamanya skill-nya itu kita mau mencuci piring, wah belum bisa. Nah, tetapi kita harus mulai mulai, melibatkan dia di kegiatan mencuci piring. Ya. Jadi umpamanya kalau ibu nggak ganti piring nih ya, piringnya nanti ada yang jatuh, pecah, nah ibu jangan marah. Ya memang udah, ini kita ya bahwa, kita kan pasti ada resiko lah. Kita pakai bibi aja, dia bisa memecahkan barang-barang kita. Kalau anak kita ya jangan dimarahin gitu. Oke. Jadi memang Bu Tari di diberikan aja, ya, mungkin pertama yang dia bisa, lama-lama tapi jangan berhenti di sana, gitu. Harus dikembangkan. Kalau anak sudah bisa, jangan lupa dikembangkan lagi sampai dia bisa, melakukan keseluruhan aktivitas tersebut, gitu ya. Bu Alfa, oh Bu Sianturi ini sudah jagonya ini ibu-ibu ini, Bu Alfa ini, Bu Yana, mhm. Topik ini untuk Sensen ya, Bu Yana ini anaknya namanya Sensen, dalam 1 minggu ini baik di rumah maupun di sekolah. Soalnya di sekolah anak saya selalu dimanjakan sama teman-temannya, tas sekolahnya selalu dibawain, dan saya stop, saya suruh, Sensen untuk membawa tasnya sendiri dan buktinya bisa. Ya benar Bu. Kalau saya pun kadang-kadang marah dengan pembantu saya. Eh sampai gini, kalau kamu saya kan melarang mereka untuk membantu anak saya. Nah, tetapi kadang-kadang mereka itu ya seperti itu, mending saya bantulah biar lebih cepat, lebih cepat selesai, kita nggak usah repot-repot gitu ya. Tetapi saya sampai marah, "Kalau kamu bantu lagi, kamu nanti kalau anak saya sudah besar, kamu, selalu ada di samping dia, Pak." Nah itu loh, pertanyaan yang kamu bisa jawab nggak? Kita nggak bisa selalu terus di samping anak-anak kita. Jadi ini perlu kita sadari, kita dikasih waktu oleh Tuhan untuk bisa mempersiapkan anak-anak kita ya. Supaya dia bisa mandiri, sebisa kita. Nah, tapi kalau kita melakukan itu setiap hari, pastinya nanti ada hasilnya, gitu. Bu Alfa ngomong, "Anak akan mudah melakukan apabila sudah terkonsep." Nah, apa yang ada di otak anak dan ortu harus pakai jurus tega. Jangan, itu juga demi kebaikan anak untuk kedepannya. Nah ya, memang banyak orang tua yang ngomongnya, "Ah saya nggak tega lah, kasihan dia." Lebih kasihan mana kalau nanti waktu kita nggak ada, anak kita sendirian, dan dia nggak bisa apa-apa, dia dibully sama orang-orang yang di mana terus anak kita nggak ada yang bela. Ya anak kita juga nantinya jadi apa gitu loh. Kalau kita titipkan ke saudaranya, kita harus buat anak kita mandiri, supaya yang dititipin ini juga tidak keberatan karena dia bisa melakukan semuanya sendiri dan itu tidak akan membuat mereka ada tambahan beban untuk
dititipin anak ini. Mungkin aja kalau nanti anak kita udah bekerja, malah mereka bisa apa ya, nggak memberikan uang lagi, mereka sudah bisa punya income yang di mana mungkin bisa kadang-kadang mungkin bisa di-share sama saudaranya. Karena mereka kan nggak punya kebutuhan yang sangat besar gitu loh. Nah itu memang Bu Alfa benar, kita harus tega kadang-kadang, cuman, jangan sampai anak kita itu mogok, tidak mau melakukan, atau kita yang sudah malas melakukan. Nah itu dua-duanya harus dijaga mood-nya itu. Jangan melakukan hal-hal yang terlalu besar. Ya kalau nggak bisa, mencuci piring, ya sudahlah pegang ininya, mungkin buka buka airnya dulu, buka tombol airnya itu apa namanya, keran airnya. Nah, tutup, terus ambilkan apa, tetapi dia di-involve-kan. Yang penting dia senang, kita senang, itu akan berkembang menjadi suatu skill yang baik. Yang penting mood kita harus dijaga ya. Ini berarti kalau ke Indomaret yang dibelanja tetap dan uangnya tetap mungkin ya, mungkin biar anaknya hafal nominal. Loh, itu kalau di Indomaret, Bu, itu kan ada harganya tuh, Bu. Di tiap apa, barang ini harganya berapa. Sebelum kita mengajak anak kita foto semua harga di Indomaret. Habis itu kita rencana, mau beli apa ya, supaya maunya kita mau 5.000 ini ya. 5.000 mungkin kita bisa beli 2, ya beli kacang 1 atau sama apa gitu ya. Terus kita lebihin, loh ini kok 2.000 tambah 4.000 sudah 6.000, padahal ya uangnya 5.000. Sekarang apa yang harus dikembalikan ya? Kalau gitu nggak bisa beli 2 ya, beli 1. Oke, ini beli kembalikan ya. Nah, nanti besok kita kesini lagi, coba kita beli yang ini dengan uang jatahnya 5.000. Itu membuat mereka tahu kita pengennya beli 2 tetapi uangnya nggak cukup gitu ya. Itu konsep-konsep yang mereka harus terima gitu loh, bahwa ada sesuatu yang seperti ini di hidup ini. Jadi nanti ibu juga enggak terlalu susah untuk lain kali kalau umpamanya kita mau mengembalikan sesuatu karena memang nggak bisa kita lakukan, dia bisa menerima gitu. Jadi anaknya itu nggak harus hafal nominal, Bu. Jadi yang ini harganya es krim harganya 5.000. Oh, dia kalau mau hafal ya enggak apa-apa. Tapi kita ngomong kita bawa, kita belanja 10.000 umpamanya. 10.000 itu mau beli apa, kita harus punya pikiran dulu. Ya bila perlu Indomaret itu harganya difotoin semua. Jadi kita udah sudah siap lah istilahnya. Kalau seperti saya dulu ke supermarket, saya sebelum mengajak anak saya ke supermarket, saya harus tahu lorong ini, lorong ini, lorong ini. Lorong ini yang bisa menyelamatkan saya. Lorong ini jangan dimasukin karena banyak hal-hal yang dia nggak boleh makan atau nggak boleh beli. Karena waktu itu anak saya masih belum bisa di apa ya, perilakunya belum tertata bagus. Jadi kalau dia sudah minta A yang mestinya nggak boleh, saya harus cepat-cepat mendistraksi dia untuk hal-hal yang boleh. Jadi saya harus tahu harus ke lorong mana saya. Kalau enggak, wah kita bisa menghadapi anak kita marah-marah di dalam supermarket. Nah, gitu. Untuk Umar nih, saya setiap hari bawa Umar ke pasar. Kalau ke tukang ikan, ikannya dicegat. Ke tukang sayuran, sebenarnya. Ke tukang sayuran, kentang, tomat mau dimasukkan ke plastik. Loh, nggak apa-apa, Bu. Ini kalau Ibu ngomong, oke, kita beli kentang 3 biji. Mau beli sayur itu, mungkin sayur itu kan per ikat ya, mau berapa ikat gitu. Ya nggak apa-apa, Bu. Kalau memang dia waktu pertama kali ya, kita mau membuat dia
bisa melakukan itu mungkin sayurnya, oke sayur yang bagus ini kalau sudah ya banyak hitam-hitamnya jangan gitu. Ada banyak hal yang lain tiap hari kita, walaupun kita nggak sukses, tapi nanti pasti akan lama-lama terkumpul skill itu gitu.